Halo, kembali lagi sama saya Naryana. Kita udah sampai di episode kelima ya seharusnya. Kita bakal ekstra komponen yang sebelum kita bikin logo ya. Itu ada di Next.js-nya, kita bakal bawa ke desain sistem yang ada di Storybook. Nah, pastinya pertama kita bikin mana nih? Dari dashboard. Hmm, logo ya. Oke, ini kita mau ambil ke sana. Mungkin kita bisa copy aja. Terus Jaida DS. Oke. Di sini kita bikin folder baru namanya logo, atau kita bisa sebenarnya new file logo tsx, terus tinggal kita paste aja sih di sini. Ini seharusnya nggak masalah ya. Cannot find svg. Nggak sih, ini bukan masalah. Nah, aman sebenarnya ya. Oke. Em, nah, sekarang story-storynya harus kita perbaiki dulu nih. Mungkin ini kita udah nggak butuh ya yang sampai header. Oke, kita matiin aja. Ini juga nggak perlu. Kita mau custom si button stories ini jadi logo ya, karena kita mau tunjukin logo kita dulu. Kita nggak butuh varian. Nah, ini cara bikin varian di Storybook itu seperti ini. Pertama kalian buat file dulu, ada uh, suffix ya, prefix kan di awal, ada suffix penamaannya, jadi stories, terus extensionnya ts. Kita udah dikasih boilerplate ya dari mereka, kita disuruh bikin meta dulu kah, terus bagian story nanti primernya seperti ini, kalau ada varian nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk logo kita karena memang nggak ada variasi atau apapun, atau suatu saat nanti kita bisa kembangkan kalau misalkan logonya itu cuman munculin ikonnya aja, tulisan Jaidanya nggak ada, mungkin suatu saat kita kembangkan ke sana. Itu bisa jadi kita custom di sini seperti itu. Dia nggak punya nerima argumen apa-apa ya. Mungkin ini kita bisa matikan aja. Hmm, ini ke logo. Ini dirubah jadi logo. Seperti itu. Coba kita tes dulu ya. Kita nggak tahu nih udah bener apa enggak. Tapi seharusnya introduction.docs. Oke. Kita emang nggak punya introduction ya. Oke, di sini mungkin sementara kita bakal copy apapun styling yang ada di sini ya. Kita bawa ke Jaida DS dulu. Mungkin akan banyak back and forth karena saya selalu menekankan kalau development itu gradual aja, iteratif. Jadi kapan dibutuhkan baru kita merasa diangkat ke komponen yang atasan gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kita nggak akan pernah tahu jawaban yang paling benar ya. Jadi kalian akan lama di perencanaan doang tapi nggak akan action kalau seperti itu. Ini kayaknya ilmu make sense, common sense banget ya. Di setiap development pasti akan melakukan itu karena kalau terutama kalau low budget. Jadi kita nggak bisa banyak gerak tapi disuruh planning, 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 nggak pernah dieksekusi, akhirnya nggak ada MVP seperti itu. MVP, most viable product. Kapan-kapan kita belajar bisnis sama-sama, tapi di sini nggak dulu sih. Oke, kita punya logo kita di sini. Mungkin yang perlu diperhatikan ini aja ya. Logo, oke, dia nggak muncul sesuatu itu karena coba kita inspect elemen aja. Logonya ada ya sebenarnya, tapi fill primary. Fill primary ini nggak pernah kebuat sih jadinya. Uh, hmm, biasanya sih ini kalau di refresh memang jalan ya. Ya kita harus import CSS-nya dulu ya pastinya di stories. Jadi memang masih di setiap story kita selalu import dulu nih si CSS-nya. Sebenarnya ada shortcut yang benar, IMN ya kalau nggak salah. Oke, jadi kita import secara global seperti ini. Kita import dari ada di mana dia? Di root ya. Bisa nggak sih kita giniin?
index CSS. Oke. Jadi ke root dulu kan, src, terus ke file index CSS. Seharusnya sih muncul ya. Fail to fetch dan import modul. Masa sih? Oke, ya udah. Kita coba aja dulu. Oke. Saya coba bawa ke dalam aset ya. Ini kita nggak butuh ini lagi sih. Oke. Oh, kayaknya tadi kebanyakan mundurnya, tapi nggak penting juga sih sebenarnya. Ya. Nanti saya coba belajar dulu ya. Kita taruh di mana nih file index CSS-nya biar lebih enak. Kalau bisa bahkan index CSS ini dibawa waktu di build ke distribution file ya. Jadi kita bisa import juga ketika digunakan di setiap komponen yang ada. Karena kan kayak di ini ya, di sini pasti dibutuhkan nih di sini ya. Mana ya CSS kemarin? App. Yang di sini. Kan kita bikin custom CSS ya di sini. Jadi ada baiknya mungkin suatu saat kita taruh di sini juga, terus taruh di somewhere di sini ya biar bisa kita import nanti CSS-nya seperti itu. Oke, ini udah muncul ya. Icon kita udah muncul. Nanti ini bisa kita export supaya bisa digunakan sama setiap komponen yang membutuhkan. Mungkin kita lihat dulu. Ini banyak muncul karena ada beberapa file yang kita hilangin ya. Saya mau buka terminal baru. Kalian bisa pakai icon yang ini atau di Windows Ctrl Shift 5 seperti itu. Saya mau npm run tsc buat bikin file distributionnya. Seharusnya bakal ada components. Buttonnya masih ada ya karena oke, mungkin kita hapus aja dulu ya. Karena kita udah mau bikin yang sebenarnya nih. Nanti udah nggak dibutuhkan file itu. Ini juga page. Ini juga nggak perlu ya. Viewports add-on in the toolbar. Use higher level. Nggak ada sih sebenarnya ini. Oke. Ini bisa kita ganti sebenarnya. Jadi biar nggak example tulisannya di sini. Seperti itu. Components ke logo. Oke, bisa. Oh iya, bisa gini, bisa kita matikan nih primary-nya. Jadi nggak usah ada gitu. Tapi kita komen aja ya, biar suatu saat bisa dipakai. Nah, jadi kalau emang basicnya tuh di sini, segini aja. Jadi kita export ini, nanti dia bakal muncul seperti ini. Wait. The globe specified. Wait, kenapa ya? Docs primary. Ini kan primary. Tetap harus ada. Oh, yang pertama tetap harus ada ya. Nanti saya pelajari lagi ya. Ini saya agak lupa sih materinya tentang storybook. Tapi kurang lebih seperti itu sih. Kebetulan di sini karena emang nggak ada untuk ngontrolnya, jadi memang nggak ada option apa-apa ya. Ini kita bisa matikan aja biar nggak ditanya di sini nih. Nggak perlu ada kontrol juga. Nanti kita sesuaikan semua ya. Ini kan semua pakai CSS nih, pakai Tailwind config aja, jadi nggak perlu ngatur warna lagi di sini.
Logo Jaida DS. Ini sebenarnya file nggak dibutuhkan deh. Ya, nggak apa-apa ya, nggak ada juga. Nanti setiap nambah komponen dia bakal nambah lagi di sini. Nanti kalau mau buat varian juga ada variannya masing-masing semua. Segini cukup ya kayaknya. Ini mungkin kita sekali lagi pastikan npm run tsg. Ada komponen, logo, sama ini ya. Terus development mungkin nggak usah pakai lewat sini aja. Saya commit dulu yang ada sekarang. Create logo komponen. Baru saya naikkan versinya. Apa saya lupa ya pernah jelaskan kalau naikin versi ini fungsinya untuk mungkin kita ke minor ya karena kita nambah satu item. Ini fungsinya untuk ngasih tahu komponen yang install berikutnya itu bahwa ada perubahan di komponen yang mereka update gitu. Kalau nggak di-update versinya, jadi meskipun kalian install itu dia nggak akan otomatis ngedetek ada perubahan. Ini kan misal ya, ini saya upload, saya push ke GitHub, terus di-pull sama atau diinstal lagi sama komponen yang akan pakai, terus dia nggak akan dapat perubahan terbaru, mungkin akan nge-lag kayak ada casing gitu loh, saya kurang tahu sih di bagian situ. Tapi nanti kita coba langsung contohin ya. Git push oh, Git push origin master, oke. Nah seperti itu, baru di komponen dashboardnya kita mau npm install si komponen itu. Jaidades. Ini kita copy dari sini ya. Oke, kita coba run lagi. Terus kita bisa panggil logonya nggak lewat lokal logo ini lagi ya. Kita panggil dari import Jaida DS, terus ke dist, terus ke components, ke logo. Mungkin ini kita bisa custom ya, biar nggak kayak gini lagi. Mungkin kita coba ke tsconfig-nya. Di sini ada path ya. Mungkin kita buat komponen, components, terus bintang jangan lupa. Lalu kita arahkan ke yang tadi. Kayaknya gini sih. Kita coba dulu aja ya. Add components. Oh, ini kurang koma. Ini kita matikan aja. Ada konflik sih. Mungkin kita bisa panggilnya kayak gini aja nih. Components. Ntar kok marah ya? Non-relative path base URL. Oke. Seharusnya dia ke node modules kayaknya. When base URL is not set, did you forget a leading? When base URL is not set. Base URL. Oh, kok nggak ada base URL ya? Base URL. Oke. Kita coba tes dulu aja ya. Ini components, dia jadi marah ya. Coba components. Jaida components. Oke, kita bisa ke Jaida components nih. Tapi nggak ketemu file. Mungkin mundur. Setahu saya sih dari src ya. Seharusnya dia mundur. Harusnya sih ke node modules ya. Oke, nanti saya bakal pelajarin dulu ini. Tapi seharusnya
Ini kita bisa buat kan find modul components vertical menu ada loh. Ini udah bener. Ini jadi logo. Seharusnya udah oke. Tinggal ini nih. Kenapa dia jadi ngambek ya? Add search. Oh, gara-gara base URL ini sih pasti. Components vertical menu. Nanti saya pelajarin, nanti saya bakal tunjukin di sini ya kalau emang ada jawabannya. Seharusnya sih nggak ada perubahan di komponen kita. Udah jalan, logonya bakal muncul juga di sini. Wait. Ini udah jalan kan ya? Nah, saya sih nggak punya bukti ya kalau emang ini seharusnya udah pakai komponen logo yang ada, tapi kalian bisa cek dari mana kita ngimport komponen yang kita pakai ini. Dia udah ngambil dari shared komponen yang kita bikin ya. Nanti tinggal ini kita bikin relative path-nya atau aliasnya biar nggak jauh nih dari Jaida DS, distribution, components, terus ke logo. Mungkin kedepannya kita bakal update bagian itu. Thank you yang buat nonton udah sampai di seri episode kelima ini. Mari kita lanjutkan ke episode ke-6.